Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita bertemu kembali pada materi akuntansi atau ekonomi akuntansi yang membahas tentang siklus ya, siklus akuntansi jasa. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang jurnal penutup ini anak-anak sekalian ya, jurnal penutup ini. Maka pada materi kali ini ada namanya jurnal setelah penutupan ya, jurnal setelah penutupan atau JSP, dan jurnal pembalik. Itu materi terakhir kita pada siklus ini. Oke ya. Oke. Oke. Nah ini jurnal setelah penutupan ya. Nah ini kalau teorinya ini ya, jurnal setelah penutupan, daftar keuangan yang menyajikan saldo akun real pada akhir periode. Nah ini yang contoh dari buku. Nah sekarang ini kita praktek kita itu ini setelah penutupan. Yaitu gimana ini kita ambil anak-anak? Ini kita ambil dari neraca lajur ya, yang berkode 1, 2, dan 3 kecuali privat. Jadi 1, 2, dan 3 mulai dari kas, piutang, yang ini kita belum perbaiki ini, cadangan, ada ini ya yang bikin tidak seimbang. Bentar kita bagi anak-anak. Oh ya, pas masih belum pas lagi ya, agaklah. Oke. Ya. Masih kita geser ke sini. Oke, nah sudah tersusun semua. Ini kita dekatkan supaya tidak terlalu jauh anak-anak. Nah sudah ya. Oke, dari neraca lajur yang berkode awal 1, 2, dan 3 kecuali periode itu kita masukkan di sini neraca lajur ya, kolom neraca. Anak-anak bisa lihat ya di kolom neraca ya. Oke. Anak bisa lihat. Jadi mulai dari kas, piutang itu angkanya tinggal mindah. Nah nanti dikurangi cadangan piutang karena kita cadangan, berarti taruh di kredit ya. Nanti ini akumulasi taruh di kredit, baru semua utang taruh di kredit ya. Kecuali modal yang ditulis jangan modal dalam neraca lajur ya, tapi modal yang kita tulis adalah modal dari laporan perubahan modal atau modal akhir lah. Kalau di neraca lajur itu modal awal, kalau di ini modal akhir yang kita tulis ya, sehingga bisa seimbang. Privat tidak. Kenapa? Privat sudah masuk di laporan akhir ini, modal akhir ini ya, makanya, atau laporan perubahan modal, makanya privat tidak kita masukkan. Kita jumlah sama ya. Jadi cukup mudah, kolomnya diingat-ingat, nanti anak-anak tinggal mempraktekkan ya. Oke. Kemudian terakhir adalah materi kita adalah jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah akun yang dicatat dalam jurnal pembalik, biasanya beban yang masih harus dibayar. Beban dibayar di muka, pendapatan yang harus diterima, dan pendapatan diterima di muka. Jadi ini 4 macam ini biasanya ya. Beban yang masih harus dibayar itu biasanya utang. Misalnya beban gaji, utang gaji, itu berarti kan masih harus kita bayar. Pada saat akhir periode orang belum mengambil gajinya, maka menjadi utang beban ya. Utang beban bagi perusahaan atau beban yang masih harus dibayar. Beban dibayar di muka, kita membayar beban duluan. Nah itu pun kalau dicatat sebagai beban. Kemudian pendapatan yang harus diterima ya, dicatat sebagai pendapatan. Dan terusnya yang masih harus diterima dan terima di muka. Oke, kita lihat. Nah ini beban yang dibayar, punya utang ya, jurnal baliknya ya.
Bengkel mencatat gaji yang masih bayar 2.100.000. Maka jurnal pembaliknya adalah, nah ini kan jurnal penyelesaiannya. Jadi jurnal pembalik itu dari penyelesaian. Penyelesaian adalah beban gaji pada utang gaji penyelesaian. Maka dibalik. Nah, ini kan penyelesaiannya kan. Kok sewa atau salah ini penjelasannya. Beban yang dibayar di muka ya, padahal ini beban yang masih dibayar. Ada salah penjelasan ini, editornya salah ini ya. Hasilnya ini, jurnal penyelesaiannya adalah beban gaji pada utang gaji. Maka pembaliknya nanti utangnya taruh di sana, jadi utang gaji pada beban gaji gitu. Nanti kita praktekkan ya. Oke. Nah ini pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan, ya kan ada dua, catat sebagai hutang dan pendapatan. Pada saat jadi berhutang, pendapatan di atas, maka pembaliknya nanti pendapatan taruh di bawah. Tinggal balik saja dari jurnal penyelesaian itu, ya. Oke, nah, ini, kan? Sama pendapatan yang masih harus diterima, yang masih harus diterima ya, atau piutang sewa misalnya. Ini. Asalnya piutangnya di jurnal penyelesaian, piutang di atas, maka pembalik piutang taruh di bawah, namanya pembalik, dibalik. Pendapatan yang dikredit jadi di debit ya. Sama ini ya, sama dengan ini juga ini. Oke. Maka kita praktekkan materi kita. Dalam materi kita jurnal pembalikannya hanya ada satu. Yang lain tidak sesuai ya, karena yang beban yang dibayar di muka, yaitu misalnya sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, itu dicatat sebagai harta kebetulan, bukan dicatat sebagai beban. Kalau dicatat sebagai harta maka tidak termasuk dalam jurnal pembalik. Jadi yang tersisa adalah utang gaji dan beban gaji, yang asalnya dalam jurnal penyelesaian. Kita lihat di dalam penyelesaian itu, yang di debit itu beban gaji, yang dikredit utang gaji. Dalam jurnal pembalik tinggal dibalik, yang di debitnya menjadi utang gaji, yang dikredit menjadi beban gaji. Oke, nanti sekalian, materi kita sudah selesai dengan menjelaskan jurnal pembalik ini. Maka siklus akuntansi jasa sudah selesai ya, dari awal sampai akhir. Dan kita akan ketemu pada materi akuntansi dagang, berarti jasa sudah selesai. Oke, nanti sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penjelasan ini ada yang tidak baik, kurang berkenan ya. Mohon maaf. Dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.